Letusan kembang api semarak bersautan bergiliran di langit malam menyambut tahun baru 2021 yang terasa sangat berbeda. Aku yang tengah berbaring di atas dipan termenung keras memandangi seragam satpam yang sudah tidak lagi kugunakan. Aku kemudian mengecek ponsel dan melihat saldo hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Aku masih jelas dapat mendengar suara dentingan panci, pisau dan kompor yang masih menyala di dapur. Terdengar ibu sedang membuat sesuatu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tiba-tiba saja suara ketukan terdengar dari pintu. Aku yang tengah di kamar segera melompat keluar. Dan ternyata itu adalah Arman, teman senasibku. Waalaikumsalam, jawab ibu. Dengan cepat beliau membuka pintu rumahku. Gimana, Man? Tanyaku saat mata kami bertemu. Beres dong, minggu depan kita berangkat. Ada 5 orang yang akan berangkat dari daerah sini, jelasnya. Rul, suruh duduk dulu atuh si Armannya, biar enak ngobrolnya, seru ibuku sembari kembali ke dapur. Iya, maaf Man, sampai lupa nyambut tamu, ujarku sembari mempersilahkannya duduk. Ya elah, santai aja Rul, jawabnya sembari duduk. Jadi gimana ini Man? Aku masih belum paham kerjanya gimana, tanyaku kemudian. Kata si mandornya gini Rul, jadi kita cari lokasi yang ada minyak buminya. Nah, kita nyarinya di hutan belantara gitulah pokoknya mah. Ramean kok, tenang aja. Satu tim bisa sampai 10-13 orang. Kontrak 4 bulan, gajinya segini, ujar Arman sembari memberi isyarat dengan 4 jarinya. Seriusan Man? Gede banget itu, ujarku bersemangat. Iya gede, tapi kan capek juga, jadi udah sewajarnya lah. Gimana? Jadi nggak? Tanyanya kemudian. Jadilah, gue butuh banget soalnya, jawabku singkat. Sementara pertemuan itu diakhiri dengan cepat, karena selanjutnya kami keluar untuk numpang makan di tetangga yang lagi bakar-bakar jagung. Sedikit perkenalan dariku, panggil saja aku Rul. Usiaku kini sudah lewat 1/4 abad dan sebelumnya aku bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik tekstil di kota besar. Gaji yang lumayan bisa menghidupiku dan ibuku. Sementara ayahku telah tiada sejak beberapa tahun silam. Dan kini hanya kami berdua yang masih bertahan melanjutkan hidup. Namun, baru-baru ini aku terkena PHK. Dan setelah sebulan menganggur ada angin sedap menerpa. Jadi kuli di pulau seberang. Dan Arman sebagai yang membawa informasi mengenai itu. Singkat cerita kami sudah berangkat ke lokasi yang dimaksud. Dan benar saja, total ada 5 orang termasuk aku yang berangkat dari daerah sini. Dan kami tergabung dalam tim 4.
Kami lantas mendirikan kemah sepanjang aliran sungai dan ada total 9 perkemahan dan hanya 6 perkemahan yang digunakan. Alasannya mengapa? Sampai saat aku menceritakan ini aku pun tidak tahu. Dan setiap harinya kami menjelajahi hutan yang lokasinya sudah dibagi dengan tim lain. Setiap beberapa meter kami menggali dan mencari minyak. Bukan hal yang mudah. Bahkan setelah semua tim dikerahkan dalam 4 bulan terakhir kami hanya menemukan satu titik lokasi yang menyimpan minyak bumi. Hingga ada sebuah kejadian tepat di hari-hari terakhirku bekerja di sini. Aku masih ingat betul hari itu hari Rabu. Kami pun menjelajah seperti biasanya. Tercium bau keringat bercampur dengan teriknya matahari di tengah hutan. Berkali-kali setiap dari kami membasahi diri agar terhindar dari gerah dan dehidrasi. Hingga waktu pun semakin beranjak perlahan. Siang semakin turun menjadi senja. Dan sebelum pukul 5 sore tim kami diwajibkan untuk menyudahi semua pekerjaan dan menghindari bermalam di hutan. Aku ingat saat itu tubuhku lelah luar biasa karena ada 2 anggota tim kami yang absen karena alasan sakit. Dan akibatnya, tugas kami juga bertambah. Yuk, udah jam 4:30, cepat kita balik. Ujar sang mandor memberi instruksi. Kita lewat mana, Pak? Tanyaku. Jalur yang kita bentuk kebetulan memutar, jadi dari sini tinggal lurus ke arah sungai. Habis itu susur sungai ke arah barat buat ke perkemahan. Dan sekitar setengah jam lagi kalau nggak banyak berhenti, kita bakalan sampai. Jelasnya. Wah, udah deket dong kalau gitu, Pak. Saya kebelet soalnya. Ujarku. Ye, kenapa nggak dari tadi sih? Ujar Arman protes. Disusul dengan decakan dan tawa mengejek dari anggota lainnya. Ya mau bagaimana lagi? Baru berasanya sekarang. Balasku sembari cengengesan. Ya sudah, kamu sama si Arman di belakang ya. Kita yang bawa peralatan berat bakal berangkat duluan. Dan ingat, kalau udah beres langsung nyusul. Seru sang mandor. Siapa? Jawabku dan Arman kompak. Oh iya, bawa ini nih buat jaga-jaga. Ujar Pak Mandor sembari memberiku HT miliknya. Boleh dibilang ini adalah prosedur. Satu tim membawa 2 HT untuk berjaga-jaga. Oke Pak, terima kasih ya. Ujar Arman sembari mengambilnya. Lalu, rombongan kami pun akhirnya terbagi 2 dari saat itu. Singkat cerita, tidak menunggu semua orang pergi, aku pun menyelesaikan urusanku. Dan ketika selesai, aku melihat Arman sedang tertidur pulas di bawah pohon. Bangun-bangun, Pak Mali tahu tidur sore-sore. Ujarku mencoba membangunkannya. Bentar 5 menit lagi. Pintanya. Enggak ada 5 menit 5 menitan. Ini kita udah ketinggalan soalnya. Takutnya makin jauh. Ujarku khawatir.
Ya elah, santai kali Rul. Nih, sambil nunggu 5 menit. Ujarnya sembari merogoh celananya dan melemparkan sebungkus rokok yang tersisa hanya beberapa batang padaku. "5 menit ya?" seruku sembari mengambil rokok yang ia lemparkan. Dan iya, sogokan kretek masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Singkat cerita, setelah habis 2 batang aku kembali menggoyangkan tubuh Arman. "Udah 5 menit nih, ayo," ucapku. Kemudian Arman dengan lesu pun tersadar. Dia kemudian bertanya, "Kamu capek nggak, Rul?" tanyanya tiba-tiba. "Jangan tanya begitu kalau di hutan, Pak Mali," seruku. "Ya kan cuma nanya doang," jawabnya. Ia beralasan. "Udah ayo ah," kataku sembari berdiri, sementara Arman terlihat langsung mengikuti. "Cek, cek, tim 4 Rul sama Arman masih di mana? Ganti." Terdengar suara Pak Mandor dari HT yang kami pegang. "Ini kita udah mau dekat sungai, Pak. Aman kok. Ganti," jawab Arman. "Oke, agak dipercepat ya, soalnya mendung. Ganti," Pak Mandor. Ia mengingatkan. "Siap, Pak," ujarku singkat, dan perbincangan kami pun akhirnya berakhir. Aku kemudian memandang ke atas. Ini masih awal tahun, lagipun kayaknya nggak bakal hujan gede. Mendungnya juga masih tipis, jadi kayaknya masih aman sih, ujarku dalam hati sembari berjalan. Oh iya, biar aku gambarkan bagaimana jalur yang kami lewati. Jangan bayangkan hutan belantara yang belum terjamah sama sekali, karena di sana ada jalan setapak yang ditandai oleh potongan bambu. Dan kami tinggal mengikuti jalur ini untuk sampai ke arah sungai. Namun sialnya meskipun kami sudah mengikuti jalur ini, kami malah tersesat. "Man, kok kesini?" protesku saat melihat ke depan di mana hanya ada semak belukar lebat dan potongan bambu juga terputus dari sini. Dan menurutku, ini cukup aneh. "Rul, asli Rul, gue juga nggak tahu. Lagian kan jalurnya cuma 1, jawabnya. Lantas aku pun merogoh saku celana. Aku mengeluarkan kompas untuk melihat ke arah mana seharusnya kami menuju. Dan aman. Kompasku masih berfungsi normal dan seharusnya memang ke depan. Namun, melihat tidak ada tanda jalan setapak bambu itu membuatku ragu. "Cek, cek, timpa di sini Arman. Ganti." Arman, ia mencoba menghubungi Pak Mandor. Namun nihil. Tidak ada jawaban, hanya suara statis yang terdengar. "Cek, cek, timpa di sini Arman. Ganti."
Ia mencoba menghubungi Pak Mandor lagi. Dan lagi-lagi suara statis yang masih menjawab kami. Arman, ia pun lantas menatap ke arahku dengan wajah yang khawatir. Sementara aku juga sama khawatirnya. Terobos? Tanyaku. Menurut Kompas bener kan kesini? Tanya Arman padaku sembari menunjuk ke depan. Menurut Kompas mah bener. Nih lihat aja. Ujarku sambil memperlihatkan kompasku padanya. Lantas, Arman melihat kompas itu tidak percaya. Coba cek HP Nurul, kali aja ada sinyal. Pintanya. Segera kurogos saku celanaku. Aku kemudian membuka bungkusan plastik berisi ponsel dan menghidupkannya. Gak ada sinyal, Man. Jawabku. Sementara angka menunjukkan waktu 17.40 dan kami mulai semakin panik. Kami pun terdiam sejenak. Kami saling berpikir apakah jalur yang ada di depan kami ini jalur yang benar atau bukan. Hingga tidak berapa lama kemudian terdengar suara gesekan semak mengagetkan kami berdua. Lantas, aku dan Arman saling melempar tatap. Bagaimana tidak? Waktu itu tidak ada di antara kami yang memegang senjata tajam untuk pertahanan diri. Beberapa lama kemudian saat kami sedang dalam kepanikan, kini muncullah sesuatu. Dan itu adalah sesosok kakek-kakek yang membawa kayu bakar di pundaknya. Nampak ia memakai ikat kepala dari kain hitam. Ia bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek tanpa sandal. Kami pun bernafas lega. Permisi, Kek, kita mau tanya arah. Ujarku. Kakek itu kemudian menoleh dan memperhatikan kami. Nampak bentuk mulut dan hidungnya aneh. Dan saat kuperhatikan lebih seksama itu bukanlah sumbing. Tapi garis tengah yang harusnya ada di atas bibir menuju ke tengah hidung milik kakek itu tidak ada alias rata. Aku kemudian tidak ingin berpikir lebih kurang ajar karena mungkin saja itu adalah kekurangan fisiknya. Kakek itu tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Kalau arah mau ke sungai besar kemana ya, Kek? Tanyaku. Dan tanpa diduga kakek itu menunjuk ke arah kananku. Ke semak belukar, ke arah di mana tadi dia muncul. Aku pun tidak percaya. Namun karena tidak ingin berlama-lama menahan kakek itu, aku pun akhirnya mengiyakan. Oh, baik, Kek. Terima kasih ya. Ucapku yang masih dijawab olehnya dengan anggukan dan dia pun lantas pergi. Aku memperhatikan arahnya. Dia tidak menyusuri jalan setapak bambu namun memaksa menembus ke arah celah semak-semak lagi. Sama seperti ia saat tadi datang. Gimana, Man? Tanya aku pada Arman. Lebih percaya mana? Kakek-kakek itu atau kompas? Arman balik bertanya. Logis aja, ya kompas lah. Jawabku. Ya udah, kita ikutin kompas saja kalau begitu.
Balasnya dengan nada yang masih tidak percaya, karena kami harus mengikuti jalur tanpa tanda. Kami kemudian terdiam selama beberapa saat. Keheningan menyelimuti di antara kami. Dan dalam sepersekian detik itu kami tenggelam dalam benak masing-masing. Kami sama-sama memikirkan apakah ini keputusan tepat yang kami ambil. Bismillah ajalah, ujar Arman sembari melangkah maju. Ia mencoba menguatkan tekadnya. Bismillah, ujarku dan aku mengikutinya di belakang. Singkat cerita, sore pun semakin larut. Kini suara binatang malam mulai berisik menyanyi. Dan meskipun ini sudah lebih dari jam 6, tapi sepertinya suara adzan maghrib tenggelam oleh nyanyian binatang malam itu. Nampak jalanan juga gelap, apalagi di tengah hutan seperti ini. Sementara penerangan hanya berasal dari flash ponselku. Kami masih berjalan. Tanpa berbicara, setiap indera kami tajamkan dalam bisu sembari berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hingga entah sudah berapa lama kami menapaki semak belukar memaksa tubuh menyelinap inci demi inci. Kami seperti membuat jalan setapak baru melalui semak belukar perawan. Hingga tidak berapa lama cahaya yang kupegang seperti mengisyaratkan ada harapan. Semak belukar habis dalam beberapa langkah, dan sebuah jembatan kayu terpampang jelas di depan kami. Jembatan Rul, ujar Arman kegirangan, pun denganku yang menghela napas lega. Seperti mendapat tenaga tambahan, langkah kami percepat. Karena seharusnya setelah melewati jembatan kami akan sampai di perkemahan. Namun, ketika di tengah-tengah jembatan aku teringat sesuatu. Man, tunggu sebentar, seruku. Ada apa? Ini kita udah deket. Arman menjawab. Kata Manor, bukannya kita mesti menyusuri sungai ke arah barat, bukan lewatin jembatan kan? Aku mengkonfirmasi. Tapi bukannya perkemahan memang lewatin jembatan ya? Arman mendebat. Iya sih, tapi kan jalur kita katanya muterin hutan. Jelasku lagi. Mungkin aja kita pas maksa lewat semak-semak tadi malah ngambil jalan motong. Udah yuk, kita ke perkemahan aja dulu. Kalaupun itu bukan perkemahan tim 4, seenggaknya di sana ada orang. Ujar Arman memaksa. Dan karena menurutku masuk akal, akhirnya kami pun melanjutkan untuk menyeberangi jembatan tersebut. Beberapa saat kemudian jejeran terpal biru yang dibentuk tenda terlihat. Namun tidak ada penerangan sama sekali. Dan ini aneh, karena biasanya lampu akan dinyalakan semalaman. Man, aku berkata khawatir saat melihat pemandangan itu. Bentar, Rul. Arman menyahut tanpa berhenti. Lantas, kami berdua pun terus melanjutkan menuju perkemahan. Dan benar saja, perkemahan itu kosong.
Hanya ada terpal yang bergoyang tertiup angin. Juga tidak ada barang apapun. Semuanya kosong. Ah, sialan. Arman, dia berteriak kesal. Sementara aku mencoba berpikir logis, mungkin saja ini perkemahan kosong yang dekat dengan perkemahan kami. Karena jika mengingat peta harusnya ke arah barat ada perkemahan lain. Namun, seharusnya dengan jarak antara satu perkemahan dengan lainnya, cahaya perkemahan itu akan terlihat dari sini. Dan sialnya semua gelap, seolah perkemahan ini terletak di tengah-tengah hutan. Dan meskipun tanahnya lapang, tapi sekitarnya pepohonan tinggi yang menjulang mengelilingi perkemahan tersebut. Man, kita putar arah aja, Man. Coba cari jalan setapak yang bisa menyusuri sungai. Lihat aja sekeliling kita. Ini cuma hutan. Malah lebih bahaya dan rawan makin nyasar lagi kalau kita maksa lewat sana. Seenggaknya kalau nyusuri sungai, kita tahu arahnya harus kemana. Jelasku. Terlihat Arman sedikit demi sedikit mulai reda kesalnya. Ia kemudian terdiam memikirkan solusi yang kuberikan. Ya udah, ayo deh, kita coba balik ke jembatan lagi dan cari jalan susur sungai itu. Jawabnya. Perlu diketahui, jarak antara kami dan perkemahan kosong ini mungkin sekitar beberapa meter saja. Dan kami hanya perlu melihat bahwa ini kosong tanpa perlu masuk ke dalam lebih jauh. Hingga saat kami akan berbalik, muncullah sesuatu dari beberapa tenda tersebut. Rul, itu orang. Ujar Arman bertanya sembari menunjuk ke depan. Kuperhatikan baik-baik. Terlihat seseorang yang memakai baju berwarna putih. Sontak, aku pun terbelalak dan pikiranku kini mulai kalut. Apalagi saat aku mencoba mengarahkan cahaya ponselku ke arahnya. Dan meskipun tidak sampai, setidaknya kami dapat melihat sedikit lebih jelas. Hingga aku dan Arman menyadari bahwa sosok itu berambut panjang dan acak-acakan. Astagfirullah, ujarku berteriak sembari berbalik berlari. Sementara Arman, ia berkali-kali memaki sembari berlari mengikutiku. Jembatan di depan kini mulai terlihat. Kami terus berlari tanpa berhenti. Dan aku yang karena panik malah terus berlari namun ditarik paksa oleh Arman untuk berbelok ke arah kanan. Arah jalur susur sungai. Kesini, Rul, teriaknya sembari menarikku. Namun sayangnya karena hal itu aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh bersama dengan Arman. Kami pun lantas segera bangun terburu ketika aku melihat ke arah perkemahan kosong itu. Ternyata sosok tadi bukan hanya satu. Setiap satu kemah ada satu penghuninya. Mereka semua keluar melayang terbang memutari perkemahan sembari tertawa cekikikan. Suaranya terdengar seperti sekumpulan burung yang bernyanyi. Jangan dilihat, terus lari, Rul, ujar Arman menyadarkanku. Aku menurut. Kami kemudian melanjutkan langkah kaki dengan panik. Berkali-kali kami sempat tersandung. Namun mengingat kejadian menyeramkan tadi, kami bangun dengan cepat dan terus berlari. Hingga, entah Arman menyadarinya atau tidak, tapi jalan yang kami lalui saat ini menanjak sedikit demi sedikit. Dan ketika kami sadar,
ternyata di depan kami ada jembatan lagi. Arman! Terdengar suara yang kukenal berteriak memanggil Arman. Benar, itu Mandor. Iya Pak, ini saya. Arman menjawab. Lantas, kami pun merasa lega dan berhenti berlari kemudian menghampiri semua orang yang baru saja menyeberangi jembatan. Terlihat mereka sedang berjalan ke arah hutan. Astagfirullah, kalian ini kemana saja? Kita ini mau ke pos jaga, mau laporan ke tim SAR buat nyariin kalian. Ujar sang mandor berkata khawatir, emosinya bercampur kesal dan lega. Kita nyasar Pak, jawabku terengah-engah. Apanya yang nyasar? Kan jalurnya tinggal lurus, ketemu sungai, belok ke barat sampai nemu jembatan ini. Ia menjelaskan. Iya Pak, tapi pas kita ikutin, jalur bambunya malah keputus. Terus saat kita maksa lanjut lurus malah makin nyasar. Jelas Arman sembari mengatur nafasnya. Sementara Pak Mandor, dia terdiam sejenak. Kalian melanggar apa? Tanyanya tiba-tiba. Aku dan Arman saling menatap. Kami berdua kemudian berpikir apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Enggak Pak, kita nggak melanggar apa-apa kok, jawabku. Yakin? Kamu pas tadi buang air udah diberesin belum? Tanyanya padaku. Udah Pak, jawabku cepat. Kalau kamu Man, kamu selama nunggu Sirul buang air ngapain aja? Lanjutnya pada Arman. Anu Pak, saya tiduran, jawab Arman. Tidur-tiduran apa tidur beneran? Ia kembali bertanya. Ketiduran Pak, jawab Arman malu-malu. Nah ini nih, udah dibilang jangan tidur sore-sore juga. Mau secapek apapun jalan aja. Dan kalau udah gak kuat istirahat sebentar saja. Tapi jangan sampai ketiduran. Masih untung kalian gak ketemu orang pasir. Nanti makin dibikin nyasar gak bisa balik kalian. Ujar Pak Mandor terus berbicara. Orang pasir? Tanyaku penasaran. Kamu nggak tahu? Itu loh, orang yang nggak ada garis hidungnya. Nih, garis di sininya rata. Ujar Pak Mandor menunjuk garis di atas tengah-tengah bibir yang lurus ke atas ke arah hidung. Sontak aku dan Arman menatap lagi. Kami berdua menelan ludah. Kita ketemu orang yang kayak begitu, Pak. Ujar Arman. Beneran? Astagfirullah. Ya udah kalau begitu, kalian berdua tidur di tenda musola malam ini.
Sebelumnya mandi dulu dan sholat sekalian. Ayo, ujar Pak Mandor mengajak semua orang kembali ke tenda. Beruntungnya malam itu tidak ada yang terjadi, kecuali suara orang-orang yang berjalan seperti mengelilingi tenda musola. Dan sialnya malam itu hanya Pak Mandor yang ikut tidur bersama kami di tenda musola. Dan bisa kalian tebak, memang tidak ada satu orang pun yang berjalan mengelilingi musola seperti yang aku dan Arman dengar. Dan apapun itu, entahlah. Karena sudah bagus kami selamat dan dapat kembali pulang. Begitulah. Mungkin untuk beberapa dari kalian cerita ini sudah terlalu biasa. Tapi, coba jika di antara kalian yang mengalaminya sendiri,